Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwanal muslimin wal muslimat, jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh panitia memberi judul pada malam ini dengan batalnya pahala puasa. Itu judul dari panitia. Maka jemaah dimuliakan Allah, kalau ada orang yang tidak berpuasa di siang hari, maka kita tidak perlu marah. Kalau ada orang yang lagi makan di pinggir jalan, maka kita juga tidak perlu marah-marah. Karena puasa itu yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Maka boleh jadi kalau ada orang yang tidak berpuasa dan dia sehat, boleh jadi dia bukan orang beriman. Maka kata Buya Hamka, kalau mau melihat orang Islam, maka lihatlah di sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi kalau mau melihat orang yang beriman, lihatlah dia di saat sholat subuh. Itu aslinya orang beriman. Maka kita lihat, alhamdulillah, di berbagai masjid sekarang ini masjid sudah bagus dan sudah indah-indah. Hampir tidak ada lagi jamaah yang mengeluh dengan panasnya masjid. Kalau dulu orang mau nyaman, mau dingin, orang itu pergi di mall. Sekarang tidak perlu ke mall, kalau mau sejuk datang di masjid. Karena dinginnya masjid melebihi itu dinginnya mall. Kira. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua persoalan. Ada yang membatalkan puasa dan ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa, ya tentu saja makan dan minum dengan sengaja, kemudian atau berhubungan suami istri di siang hari. Itu yang membatalkan puasa. Dan semua orang bisa menahan diri dari itu. Tetapi tanpa kita sadar, yang banyak tidak disadari oleh kita adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan pahala dari ibadah puasanya. Yang mereka dapat adalah lapar dan haus. Pertanyaannya, siapa orang-orang yang mendapatkan lapar dan haus saja dan tidak mendapatkan pahala puasa?
puasanya sah, gugur kewajibannya, tetapi tidak ada pahalanya. Yang dia dapat adalah lapar dan haus. Sama misalnya, kalau ada orang yang menyumbang di masjid, di mana saja, lalu dia sebut-sebut sumbangannya sampai, tetapi pahalanya yang tidak dia dapat. Begitu juga dalam puasa ini. Siapa mereka yang tidak mendapatkan pahala puasa dan hanya mendapatkan lapar dan haus? Yang pertama, al-kazib, adalah berkata dusta atau berbohong. Ini seringkali tanpa kita sadar, kita sering berkata-kata dusta. Maka dalam puasa ini kita dianjurkan untuk menjaga lisan kita. Hifdzul lisan, jaga lisan ini. Maka rubah. Kalau lisan ini terlalu banyak bicara, maka ganti menjadi banyaklah membaca Quran, banyaklah berzikir, banyaklah bertasbih, dan yang memberikan manfaat. Itu yang kita lakukan supaya puasa kita berpahala, bernilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ghibah. Ghibah atau menceritakan keburukan orang, itu ghibah. Bahkan besarnya dosa ghibah ini termasuk dosa besar urutan ketiga, itu ghibah. Dosa yang paling besar kan musyrik. Yang kedua durhaka kepada orang tua. Ternyata yang ketiga ini adalah ghibah. Dan ghibah ini susah. Kalau dosa yang lain kita mohon ampun kepada Allah, kalau Allah terima, terampuni dosa kita. Tapi kalau dosa ghibah, selama orang yang kita ceritakan keburukannya, kita fitnahi dia, lalu orangnya tidak memaafkan, kita tidak datang minta maaf, maka Allah tidak mengampuni dosa kita selama orang yang kita fitnah, kita ghibah itu tidak memaafkan kesalahan kita. Makanya hati-hati. Makanya jangan kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita ghibah, maka tidak ada pahalanya puasa kita. Karena kita kadang-kadang dalam hidup kita ini ada dengan berita sedikit saja, lalu sampai ke orang yang kedua menjadi besar, sampai ke orang ketiga lebih besar lagi, ditambahi. Itulah manusia. Padahal kata Rasul, siapa-siapa yang mengetahui keburukan saudaranya, lalu dia menutup aib saudaranya. Jadi kalau ada orang yang melakukan kesalahan, kita tutup aibnya, maka Allah akan menutup aib kita nanti di hari kemudian. Sebaliknya, kalau ada orang yang suka membuka keburukan-keburukan orang lain, maka nanti pada hari kiamat Allah akan membuka aibnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ada yang bertanya begini, Pak Ustadz, saya mau bertanya,
Ada orang, ini orang botak, ya. Kalau misalnya perempuan ini botak, tidak ada rambutnya, lalu mau dikawini oleh teman kita. Apakah ketika saya memberitahu jangan kau kawini perempuan itu tidak ada rambutnya, dia botak, apakah itu termasuk ghibah? Itu tidak termasuk ghibah, karena memberitahu jangan sampai nanti kamu menyesal di kemudian hari karena dia keadaannya seperti itu. Itu bukan ghibah. Ya. Di dalam Al-Quran banyak disampaikan keburukan, misalnya keburukannya Fir'aun, keburukannya Haman dan Sa'labah. Itu semua diceritakan dalam Al-Quran agar kita menjadi pelajaran bagi kita sekarang ini. Nah, itu jadi itu beda. Nah. Kemudian yang ketiga, adu domba. Ya, an-namimah, mengadu domba. Ada orang itu suka memang. Dia kompori yang di sana, kompori yang di sini. Ya. Sehingga membuat suasana gaduh. Jadi misalnya dalam sekumpulan, terus terang saja, hampir di seluruh masjid, bukan hanya di Sulawesi Selatan, masjid seluruh Indonesia ini 90% lebih itu pengurusnya suka ribut. Jadi itu kalau ada masjid seperti itu Pak, dari dulu. Dan ini sudah penelitian. Yang menyampaikan penelitian ini adalah penelitinya Litbang. Dia sudah teliti seluruh masjid Indonesia, sudah 90% lebih pengurusnya tidak akur. Kenapa? Jangan-jangan ini ada provokator di dalam. Ada yang manusia Pak, tidak senang dia lihat orang sukses. Kalau ada orang yang maju, dia tidak senang. Ya. Maka ini bahaya ini. Makanya agama mengajarkan kalau ada orang seperti ini, sia-sia pahalanya, sia-sia puasanya. Ya, dia tidak dapat apa-apa. Orang bangun ini salah, orang bangun sana salah, orang bentuk ini salah, tidak ada yang benar orang. Giliran ditanya berapa sumbangannya, tidak ada juga sumbangan. Yang banyak, kritikan yang banyak. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang terakhir adalah kita bersumpah palsu. Iya. Biasa kita lihat sumpah palsu, yang pedagang, penjual sering kita temukan. Iya. Ini Pak, harganya memang sekian. Mana ada orang yang menjual tidak mau untung? Kalau kita jadi, itulah bedanya cara berdagangnya Rasulullah dengan cara berdagangnya kita. Kita sudah untung, tapi kita tidak mengatakan ini tidak ada untungnya ini, modalnya je ku jual. Mana ada orang yang jual dengan modalnya? Jadi apa kau dapat paling kalau modal kita jual? Ya, lebih baik kita berterus terang agar apalagi dalam bulan suci Ramadan ini kita jangan belajar untuk bersumpah palsu, apalagi dipakai nama-nama Allah, demi Allah, wallah, dan seterusnya. Ikhwanal muslimin, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari ini malam sudah kita masuk pada malam yang kelima. Artinya masih ada 25 hari ke depan kita akan bersama dengan bulan suci Ramadan. Mari kita jaga puasa, jaga dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jaga lisan kita agar tidak sembarang berucap,
jaga pendengaran kita agar tidak sembarang kita mendengar, jaga mata kita agar tidak sembarang kita melihat, jaga tangan kita agar tidak sembarang memegang, menunjuk-nunjuk. Iya. Jaga kaki kita agar tidak sembarang kita berjalan di tempat yang tidak tepat. Kalau itu yang mampu kita jaga, Pak, maka tempat yang terbaik untuk semua itu adalah masjid. Mari kita ramaikan masjid ini dari awal sampai akhir. Jangan sampai kita seperti tahun-tahun dulu. Orang itu di masjid hanya 5 hari, 10 hari. Masuk hari ke-11 sudah jatuh satu-satu. Iya. Sampai di pertengahan tinggal setengah juga di masjid. Begitu sepertiga Ramadan, tinggal sepertiga juga orang yang tinggal. Iya. Di akhirnya tinggal Pak Imam sama Bilal tukang azan. Padahal kita ini tidak seperti itu. Justru Ramadan ini, Bu, Pak, saya awal sampaikan, justru di akhir-akhirnya itulah semakin mulianya itu Ramadan. Semakin kemuliaan Ramadan itu semakin di akhirnya. Sehingga ada saya baca di WA bilang kalau di akhir Ramadan orang sibuk baca Quran, ibu-ibu itu sibuk baca resep. Resep apa? Resep kue yang dibaca, bukan lagi baca Quran. Mudah-mudahan tidak ada ibu-ibu di sini. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.